Hidup seorang laki-laki ibarat mengarungi lautan luas. Kadang ombaknya tenang, tapi sering kali badai datang menghantam. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, dan jika tidak berhati-hati, seseorang bisa terseret arus yang menghancurkan. Islam telah memberikan pedoman agar laki-laki bisa tetap teguh, tidak tergelincir dalam kebinasaan. Namun, ada beberapa hal yang sering kali menjadi penyebab utama kehancuran laki-laki. Di antaranya perjudian, mimpi palsu yang menghancurkan. Perjudian adalah salah satu jebakan terbesar yang telah menjerat banyak laki-laki dalam kehancuran. Awalnya, seseorang mungkin hanya coba-coba, sekadar ingin tahu atau mencari hiburan. Namun, sedikit demi sedikit, perjudian bisa menjadi candu yang menghabiskan waktu, tenaga, dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang perjudian dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum, khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Di balik janji kemenangan, sebenarnya perjudian hanya membawa kesengsaraan. Banyak orang yang kehilangan seluruh hartanya, hidup dalam lilitan utang, bahkan berani melakukan kejahatan demi mendapatkan uang untuk berjudi. Pada akhirnya, bukan hanya harta yang habis, tetapi juga harga diri dan hubungan dengan keluarga pun hancur. Selanjutnya, minuman keras merusak akal dan kehidupan. Banyak laki-laki yang berpikir bahwa minuman keras adalah jalan keluar dari stres dan tekanan hidup. Mereka menganggap bahwa dengan meneguk segelas alkohol, semua beban akan hilang. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang minuman keras karena dampaknya dapat menghancurkan akal manusia. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena meminum khamar dan berjudi, serta menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Minuman keras bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadits riwayat Muslim, seseorang yang mabuk kehilangan kendali atas dirinya. Ia mudah berkata kasar, bertindak sembrono, bahkan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan, hingga tindak kriminal terjadi karena seseorang kehilangan akal sehat akibat mabuk. Selanjutnya, kehilangan sosok ibu. Hilangnya cahaya dalam kehidupan. Seorang ibu adalah cahaya dalam kehidupan seorang laki-laki. Dari kecil ia adalah sosok yang membimbing, merawat, dan mendoakan anaknya. Tidak ada kasih sayang yang lebih tulus daripada doa seorang ibu untuk anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadits riwayat Tirmidzi. Ketika seorang laki-laki kehilangan ibunya baik karena kematian atau karena ia menjauhi ibunya sendiri, maka ia kehilangan salah satu benteng terkuat dalam hidupnya. Banyak laki-laki yang menjadi rapuh, kehilangan arah, dan sulit bangkit saat jatuh karena tidak ada lagi sosok yang membimbingnya dengan kasih sayang. Bahkan seorang ibu yang masih hidup tetapi tidak dihormati oleh anaknya, maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Doa seorang ibu sangat mustajab. Jika seorang laki-laki mendapatkan doa baik dari ibunya, hidupnya akan penuh keberkahan. Sebaliknya, jika ia mendapatkan doa buruk dari ibunya karena durhaka, maka hidupnya akan penuh dengan kesulitan. Terakhir, godaan wanita. Ujian yang paling berat. Tidak bisa dipungkiri, salah satu ujian terbesar bagi laki-laki adalah godaan wanita. Dalam sejarah, banyak laki-laki hebat yang jatuh bukan karena perang atau kemiskinan, tetapi karena tergoda oleh wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Lalu dia melihat bagaimana kalian berbuat, maka berhati-hatilah terhadap dunia, dan berhati-hatilah terhadap fitnah wanita, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Hadits riwayat Muslim. Islam mengajarkan untuk menjaga pandangan dan menjauhi zina, karena perbuatan ini bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak keluarga dan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Hubungan yang tidak halal seringkali membawa dampak buruk seperti hancurnya rumah tangga, munculnya permusuhan, bahkan kehancuran moral yang berkepanjangan. Laki-laki yang mudah tergoda dengan wanita seringkali kehilangan fokus dalam hidupnya.
Ia lebih sibuk mengejar kesenangan sesaat daripada membangun masa depan yang lebih baik. Banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan dari keluarga, bahkan jatuh dalam kehinaan karena mengikuti hawa nafsu. Seorang laki-laki bisa memilih jalan mana yang ingin ia tempuh. Jika ia membiarkan dirinya terjerumus dalam perjudian, mabuk-mabukan, menjauhi ibunya, dan tergoda oleh wanita, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Namun, jika ia mampu menahan diri, mengikuti ajaran Islam, dan menjaga kehormatannya, maka ia akan menjadi laki-laki yang kuat, berwibawa, dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman bagi kita semua. Tinggal bagaimana kita memilih, apakah ingin mengikuti jalan yang lurus atau tergelincir dalam kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, sesungguhnya aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Maka marilah kita selalu memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia dan akhirat.